أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya tidak hanya mengisinya dengan akidah, tapi juga mengisinya dengan akhlak. Apa gunanya akidah tapi tanpa ada akhlak yang muncul dari akidah tadi? Akidah merupakan representasi gitu ya, dari akhlak merupakan representasi dari akidah yang sempurna. Jadi kalau seseorang itu mau diukur seberapa besar akidahnya, lihat saja pada akhlaknya. Karena akidah tidak kelihatan dalam hati. Yang terlihat adalah akhlak. Gitu ya. Yang terlihat dari akidah yang sempurna, yang beres adalah akhlak yang mulia. Gitu. Baik, kita melanjutkan membahas surat An-Nisa, di mana hari ini kita masuk pada ayat 4 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi rajim. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla. Berikan mahar itu kepada orang perempuan. Shadaqatihinna, maharnya itu nihla, sebagai suatu pemberian. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, kalau ada orang perempuan itu dikawinkan, walinya menerima maharnya, lalu kemudian orang perempuan tadi diletakkan di atasnya unta, suruh berangkat sendiri. Dia terima mahar walinya, lalu orang perempuan tadi diletakkan di unta atau keledai, suruh berangkat sendiri. Begitu ya. Dia nggak tahu ya, pakai paket apa saya tidak ngerti ya. Gitu ya. Mungkin dipaketkan COD barangkali lah. Gitu ya, saya tidak ngerti. Ya, diberangkatkan ya dia barang, bukan manusia, barang. Gitu ya. Bukan manusia tapi barang. Gitu ya. Lalu maharnya diambil oleh walinya. Ada lagi namanya syighar. Syighar itu dua orang pria saling mengawinkan saudaranya, di mana di situ tidak ada mahar, karena saling tukar begini. Kamu kawin dengan saudara saya kawin dengan saudaramu, maharnya tidak ada. Begitu. Di mana itu contoh bagaimana jenis itu tidak ada namanya lagi sudah. Tidak bisa disebut kaum wanita, tidak disebut perempuan, namanya apa tidak tahu. Sesuatu itu diberi nama kalau sesuatu itu ada nilainya, berguna, mulia, tapi tidak ada. Jadi mau disebut apa tidak tahu. Gitu ya. Karena dari begitu lah, gitu ya. Dari begitu terhinanya. Nah, Allah mengatakan nihlah. Qatadah mengatakan fardhah. Nah, fardhah, Ibnu Jurayd mengatakan fardhah musamma. Suatu yang harus diberikan dalam keadaan disebutkan ma'lumah tertentu. Nah,
Gitu ya. Makanya kan dalam akad disebutkan dikawinkan dengan mahar sekian disebutkan. Dalam perkawinan disebutkan kamu saya kawinkan gitu ya, dengan saudara saya, dengan anak saya, mungkin dengan ibu saya, gitu ya, dengan bibi saya, dengan sepupu saya, dengan mahar sekian. Nah, ini halal. Itu diberikan kepada orang perempuan tadi. Gitu ya, itu diberikan kepada orang perempuan tadi. Bahkan dalam suatu kasus ada seorang perempuan dia minta cerai. Lalu Nabi bertanya, kamu mau enggak mengembalikan kebun? Gitu ya, kebun ya. Kebun itu tanah yang ada pohonnya, itu kebun namanya. Gitu ya. Bukan khamsamiat alaf, bukan. Khamsamiat alaf dolar. Begitu. Dolar ini bukan rupiah, dolar. Hasilnya tanah, ada pohonnya namanya kebun. Begitu mahar itu. Begitu ya, mahar itu kebun, kelihatan. Itu pun minta cerai sama suaminya lah, begitu ya. Itu pun minta cerai dari suaminya, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Begitu, itulah Islam. Begitu ya, itulah Islam. Di mana beliau bersabda dari Ibnu Al-Baghawi yang meriwayatkan dalam tafsirnya dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahaqus syurut antufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Syarat yang paling patut dipenuhi adalah pernikahan. Gitu ya. Itu tanyakan kepada orang perempuan, kamu minta diberi mahar seberapa? Gitu ya. Karena mahar itu merupakan bentuk penghormatan seorang pria kepada calon istrinya. Gitu ya. Jadi ukurannya yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa ukuran dari mulianya seorang pria, seberapa besar dia bisa menghormati istrinya, bisa menghormati perempuan. Itu ukurannya begitu. Gitu ya. Ukurannya kemuliaan itu adalah bisa memuliakan siapapun yang bisa memuliakan dia. Gitu ya. Utamanya istrinya. Gitu ya. Utamanya istrinya, apalagi dia yatim lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa dia itu aziz. Aziz itu ada selanjutnya, rahim, menyayangi. Sebelum aziz apa? Qawi. Kalau saya gabung, qawiyun, azizun, rahim. Kuat, mulia, penyayang. Tidak hanya hakim saja, tidak hanya alim saja, rahim, ghafur bahkan. Jadi orang kuat itu orang yang bisa memberikan kekuatannya pada sekitarnya. Bukan malah sekitarnya diminta menopang dia, gitu ya, memperkuat dirinya, tidak. Dia yang memperkuat sekitarnya, gitu ya. Itu orang kuat namanya, gitu ya. Orang yang bisa diharapkan kekuatannya oleh sekitarnya, bukan dia diperkuat oleh sekitarnya, tidak. Itu orang lemah namanya, gitu ya. Itu orang lemah, gitu ya. Kalau orang kuat tidak, orang yang bisa memberikan kekuatannya kepada sekitarnya, begitu. Fa in tibna lakum an syai'in nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Gitu ya. Kalau memang kalau memang kalian itu cocok, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu, gitu ya, mungkin barangkali, gitu ya, kemudian mahar tadi misalnya setelah diterima oleh istri tadi, gitu ya, kalian pun sebenarnya bisa merasakannya. Diberikan kepada istri, lalu kemudian istri tadi punya uang, boleh suami merasakannya, ya boleh saja. Hani'an mari'ah, sesuatu yang enak yang bisa mudah ditelan. Baik, itulah ayat 4 dari surat An-Nisa. Sekarang kita berpindah kepada orang lemah yang selanjutnya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan as-sufaha. Siapa as-sufaha? Kita baca dulu ayatnya. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kalian berikan kepada as-sufaha. Sufaha itu dari kata safah, ringan. Yang ringan akalnya. Apa? Amwalakum. Bayangkan. Begitu ya, bukan amwalahum, amwalakum. Harta-harta kalian. Yang
allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang kalian itu oleh Allah Ta'ala diserai harta tadi, qiyaman, menegakkan harta tadi artinya mengelola harta tadi. Nah, ini bedanya orang laki dan orang perempuan. Nah, itu ya. Orang laki itu Allah Subhanahu wa taala lebihkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min awalihim. Nah, gitu. Dikarenakan dilebihkan dari segi kewibawaan, kemampuan berpikir, kekuatan badan, dan masih ada lagi uang lah. Jadi tidak bisa datang lalu saya tuh ganteng loh ya, iya ganteng itu dikuadi. Nah, setelah itu kita yang berbicara itu uang lah, begitu ya. Akalnya, kekuatan tubuhnya, kekuatan berpikirnya, kewibawaannya, semuanya lah. Begitu ya, semuanya. Nah, itu yang terjadi. Ditambah lagi kalau mengatakan wa bima anfaqu min awwalim. Artinya orang laki itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan mengelola orang perempuan dan harta bersamaan ini. Begitu ya. Mengelola uang dan orang perempuan dan harta, dia bersamaan bisa mengelolanya. Nah, karena dia oleh Subhanahu wa taala mau diserai kewajiban, tugas, tanggung jawab oleh Allah Ta'ala, dia diberi kemampuan. Begitu loh. Jadi orang perempuan itu bukan ditugas Allah Ta'ala sendiri. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala as-sufaha, ulama mengatakan hum an-nisa was-subyan, orang perempuan dan anak-anak. Mereka itu tidak dibebani untuk harus berpikir, bekerja keras, berwibawa, gitu ya. Atau mungkin bahkan nanti dapat harta yang banyak, tidak bisa. Nah, yang laki, gitu ya, yang laki ini yang Allah Ta'ala berikan kemampuan berpikir, badannya kuat, punya kewibawaan, itulah yang Allah Ta'ala beri tanggung jawab mengelola harta. Allah mengatakan jangan diberikan kepada mereka, tetapi jangan lupa warzuquhum, kasih makan mereka, waqsuhum, kasih pakaian mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Gitu ya. Berikan mereka itu ucapan yang baik. Begitu ya. Bayangkan di sini. Orang laki itu setelah mereka itu oleh Allah Ta'ala diminta mengelola harta, bayangkan. Gitu ya. Cari uang. Gitu ya. Cari uang. Setelah cari uang disuruh menyedekahkan kepada istri dan anaknya. Tapi masih ada lagi ucapan yang baik. Bayangkan. Nah, inilah kelebihannya orang laki. Begitu ya. Diberi kemampuan mencari harta, lalu diwajibkan memberikan kepada keluarganya, dan masih ada lagi ucapan yang baik. Nah, begitu ya. Ini semua Allah Ta'ala berikan kepada kita orang laki agar kita jadi mulia. Karena kita itu mulia tidak hanya pada waktu badan kita itu kuat, kita butuh kemuliaan nanti waktu kita sudah lemah, waktu tubuh kita itu sudah lemah. Nah, gitu ya. Kita sudah punya investasi, gitu ya, yaitu seorang istri, gitu ya, seorang ibu yang bisa berbicara baik, gitu ya. Kalau anak yang bisa berbicara baik, begitu ya, investasi, begitu ya, investasi. Ini mesti kita pahami, begitu ya. Kita tidak hanya mendidik atau menyiapkan bahkan, gitu ya. Anak kita itu sebagai orang yang punya harta, tapi juga diajari sejak bayi, sejak kecil, sejak anak-anak, remaja, dewasa, untuk kalau berpikir, bertindak, berbicara itu yang sopan, yang benar. Jangan berbicara sesuka hati, begitu ya. Begitu dengan ibunya, dengan istrinya. Begitu. Orang laki itu wajib mengajarkan kepada istrinya, kepada ibunya anak-anak ini, berbicara yang benar, yang baik, yang sopan. Karena mereka itu guru. Begitu juga anak-anaknya diajarkan untuk berpikir, bertindak, berbicara yang sopan. Begitu ya. Itu merupakan berbicara itu representasi dari cara berpikirnya seseorang. Begitu ya. Jadi begitu kalau kita kepingin tahu seseorang, suruh dia bicara saja. Sudah bicara, gampang. Barangkali karena pakaiannya bagus,
mobilnya mewah barangkali, gitu ya. Jadi semuanya kelihatan hebat. Sudah, sekarang coba diajak berbicara. Gitu. Dari ucapannya itu kita tahu seberapa hebat orang ini. Asal kita pun juga hebat loh ya. Nah, kalau kita tidak punya bekal mau muji orang, lah kita tidak lulus kalau kita mau muji orang. Nah, begitu loh. Kita diuji angkanya 9, kita ngetes orang angkanya 8 loh. Begitu loh. Kita harus punya qualified, punya kemampuan. Nah, kita tuh mesti hebat supaya kita itu bisa hidup ini mendapatkan kehebatannya orang lain loh. Begitu. Nah, kalau kita tidak punya kelebihan, kita minta semua orang punya kelebihan yang kelebihannya itu bisa menopang kita. Salah. Nah, gitu ya. Orang hebat itu hanya memberikan kehebatannya pada orang yang hebat. Nah, gitu ya. Orang hebat itu hanya memberikan kehebatannya pada orang yang hebat. Nah, gitu ya. Kalau seseorang tidak punya kelebihan apapun, nah, lalu dia minta orang-orang yang punya kelebihan itu memberi pada dia, nonsen. Tidak mungkin. Nah, ya jadi pegawai biasa tidak apa-apa. Kecuali perusahaannya orang tuanya mungkin. Nah, tapi kalau dia mau kerja sama orang lain, Anda punya kemampuan apa? Anda bisa apa? Lah, begitu ya. Oh, saya bisa ini. Ditunjukkan. Wah, mampu dia. Lah, begitu ya. Bukan kerja di tokonya orang tuanya, bukan. Gitu ya. Bukan di perusahaannya orang tuanya, tidak. Dia menunjukkan saya bisa dimanapun. Bahkan nantinya saya mau bikin perusahaan startup. Nah, gitu ya. Hebat. Nah, begitu loh, dia punya kehebatan. Nanti dia bisa menggunakan kehebatannya orang lain. Begitu ya. Perusahaan yang besar itu bukan lalu kemudian semuanya dia produksi, tidak. Perusahaan pesawat buat mesin, buat kursi. Begitu ya. Perusahaan pesawat buat mesin, enggak buat. Kursi enggak buat ya. Roda enggak buat. Begitu ya. Lalu panel yang di atasnya, di depannya begini, belum tentu dia yang buat. Nah, lalu bikin apa dia? Dia mendesain pesawat, nanti pesannya beli dari sana, konsul yang di depannya beli dari perusahaan lain, begitu. Mesinnya beli dari tempat lain, kursinya, kabelnya, semuanya dari perusahaan lain. Begitu ya. Perusahaan mobil, begitu ya. Perusahaan mobil misalnya, buat roda enggak, buat kaca enggak, kursi enggak, dia mendesain, gitu ya. Dia punya merek, dia mendesain, begitu loh. Jadi sesuatu yang hebat itu bisa menggunakan kehebatannya orang lain. Jadi orang laki itu adalah orang yang tahu kehebatannya orang perempuan. Itu orang laki. Nah, makanya dia bisa mengeksploitir kehebatannya orang perempuan tadi. Bukan asal orang perempuan, dia bisa menggunakannya dengan baik lah. Begitu ya. Dan kalau sudah punya anak, dia bisa menghebatkan anaknya. Dan ini penting kita pahami. Jangan kita lalu kemudian ya nggak tahu. Pokoknya saya minta istri saya itu hebat, Anda hebat. Oh, makanya karena saya tidak hebat, saya tidak bisa. Tidak bisa. Begitu ya. Kita hebatkan dulu diri kita, baru kita bisa mendapatkan kehebatannya orang lain. Nah, begitu. Ini penting kita pahami. Nah, begitu ya. Ini penting kita pahami ini. Seperti Nabi SAW. Nabi itu hebat. Oleh Allah Ta'ala dipasangkan di sekitarnya sahabat. Nah, begitu ya. Dipasangkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sebagainya, sekian banyak. Karena beliau hebat. Kalau beliau tidak hebat, ya tidak perlu sekian banyaknya orang hebat. Nah, begitu ya. Dia tidak ada gunanya diberi orang hebat. Karena beliau hebat, maka beliau bisa pantas dikelilingi oleh orang yang hebat loh. Begitu ya. Ini mesti kita pahami bahwa kita itu harus menghebatkan dirinya agar kita nantinya bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat. Nah, begitu. Baik. Sekarang kita pindah kepada anak yatim. Nah, gitu ya. Sama, anak yatim juga sufaha. Sudah kan anak, gitu ya, dia tidak punya orang tua lagi. Aitam. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan tolong uji dulu, gitu ya. Tolong uji dulu anak-anak yatim tadi, gitu ya. Karena mereka untuk memastikan bahwa apa mereka ini memang sudah pantas menerima harta orang tua mereka. Sudah pantas mereka menerima harta orang tua mereka, diuji. Ini bukan soal misalnya mereka itu, oh anak ini di sekolah dapat 9 loh ya. Ngerjakan apa?
Ya fisika, kimia, matematika. Oh kalau bisnis tidak dipakai itu. Nah, gitu ya. Orang cari uang itu udah pakai fisika, matematika, kimia, biologi tidak bisa. Itu di sekolah. Nah, gitu ya. Di sekolah iya begitu. Nah, gitu ya. Di sekolah. Tapi kalau di masyarakat tidak dipakai. Tidak bisa kita ngajarkan biologi. Pengajian biologi tidak ada. Nah, gitu ya. Tapi coba Anda bikin pengajian, gitu ya. Dari modal 1 juta dapat 1 miliar. Oh yang datang banyak. Nah, gitu ya. Takmirnya juga datang semuanya. Nah, lengkap. 1 juta jadi 1 miliar. Oh lengkap semuanya. Nah, begitu ya. Tapi kalau pelajaran fisika percuma lah. Begitu ya. Tidak ada gunanya. Atau ilmu kesehatan misalnya. Bagaimana ya orang umur 60 seperti umur 20. Oh yang datang banyak lah. Begitu ya. Oh caranya begini misalnya. Hidup ini kepraktisan. Begitu ya, hidup ini kepraktisan, pragmatis gitu ya. Tidak perlu jelimet. Bagaimana sih caranya supaya uang yang sedikit dapat banyak, menghasilkan uang yang banyak. Bagaimana sih? Nah, iya, saya tidak bisa. Nah, bahaya. Nanti anak ini ditipu orang nanti. Nah, gitu ya, dia ditipu orang nanti. Gitu ya. Lebih baik waktunya dipakai untuk belajar. Gitu ya. Lebih baik uangnya itu disimpan dulu sampai dia benar-benar mengerti bagaimana mengelola uang. Fa in anastum minhum rusydan. Sampai kalian bisa mendapati dia itu rasyid. Nah, itu ya. Rasyid itu kemampuan berpikir yang benar, rasyid. Nah, gitu ya. Benar-benar tahu apa yang berguna, bermanfaat. Benar-benar tahu apa yang berbahaya harus dijauhi. Itu rasyid namanya. Nah, sama dengan Nabi Lut waktu didatangi oleh kaum yang LGBT itu, alaysa minkum rajulun rasyid. Nah, apa ndak ada kalian yang bisa berakal berpikir? Masa orang laki ngejar orang laki? Nah, rasyid. Nah, bayangkan, bukan agil ya, rasyid. Gitu ya. Lebih dari agil rasyid itu. Nah, gitu ya. Sangat-sangat berakal. Nah, gitulah kalau mereka itu sudah, karena mungkin orang LGBT bisa buat handphone. Gitu ya. Orang-orang yang LGBT itu yang mengalami kelainan seksual, loh jangan diremehkan loh. Mereka bisa buat handphone mungkin, gitu ya. Mereka bisa buat apa teknologi yang hanya menggunakan akal saja, menggunakan otak, bisa jadi. Kenapa tidak bisa? Gitu ya. Mereka bisa jadi tentara, bisa jadi olahragawan, artis yang semuanya menghasilkan uang bisa. Nah, gitu ya. Tetapi agama punya kata-kata rasyid, gitu ya. Suatu kemampuan cara berpikir yang dia mulia dalam sudut pandang agama, begitu, yaitu sempurna dalam sudut pandangan agama. Bukan lalu kemudian kelainan seksual laki kawin dengan laki, itu tidak rasyid dalam bahasa agama, tidak berakal, gitu ya, tidak berakal itu. Rasyid, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan harta mereka kepada mereka. Lalu kalau sedang kita pegang gitu ya, harta itu, gitu ya, baik. Kalau sedang kita pegang harta itu, wala ta'kuluha israfan wa bidara. Jangan kalian itu, gitu ya, jangan kalian itu makan harta mereka itu israfan, gitu ya, berlebih-lebihan. Wah, mumpung uangnya banyak lah, setiap malam makan di restoran, gitu ya. Setiap makan, berapa tahun habis uangnya, begitu ya. Sekian tahun habis uangnya. Wabidaron, balapan. Gitu ya. Mumpung uangnya banyak kan saya walinya, saya melindungi dia, jadi saya mesti dibayar. Nah, jadi bagaimana ya, kita pakai foya-foya, ya jangan. Dan nanti kalau sudah anak ini dewasa bagaimana? Gitu ya. Nah iya, mumpung dia belum dewasa, kita pakai foya-foya. Nanti kalau sudah dia dewasa, kita katakan sudah habis. Nah, tidak boleh. Ayat baru. Waman kana ghaniyan. Siapa yang mereka itu ghani, kaya, falyastafif. Tidak usah ikut makan. Waman kana faqiran, bukan miskin ya, fakir. Nah, bukan miskin, fakir. Nah, kalau miskin itu ya makanan satu orang bisa untuk 2 orang. Nah, miskin, makan 1 orang cukup untuk 2 orang. Gitu ya. Tapi ini fakir lebih hebat lagi, lebih miskin lagi. Ya, gitu ya. Untuk 2 orang saja sudah pas-pasan, ditambahin lagi tidak bisa. Gitu ya. Fal yakul bil ma'ruf.
makan dengan secukupnya. Nah, gitu ya, makan dengan secukupnya. Ma'ruf, Allah Ta'ala itu tidak menjelaskan ma'ruf itu apa. Gitu ya. Qaulan ma'rufa misalnya tadi, tindakan yang ma'ruf lah. Karena Allah Ta'ala sudah masang di kepala kita itu sebuah parameter, gitu ya, sebuah ukuran bahwa yang seharusnya saya kerjakan itu begini. Nah, gitu loh, itu sudah ada di kepala kita. Begitu ya. Mana mungkin orang misalnya buat baju lengannya sampai tidak mungkin. Nah, begitu ya. Tidak mungkin orang buat kopiah kecil segini lah misalnya. Gitu ya. Goyang jatuh lah. Semuanya dibuat tepat. Nah, gitu ya. Semua dibuat tepat. Itu ma'ruf namanya. Gitu ya. Ma'ruf itu terukur. Gitu ya. Ma'ruf itu artinya terukur. Nah, manusia punya kemampuan untuk mengukur. Gitu ya. Apa yang mesti dipikirkan, apa yang mesti dikerjakan, apa yang mesti diucapkan. Itu ma'ruf namanya. Nah, gitu ya. Sekian orang makan misalnya, nasi sekian. Nah, ma'ruf namanya. Gitu ya. Bukan lalu satu orang misalnya, gitu ya, lalu diberi pastel segini ukurannya. Oh, tidak bisa lah. Gitu ya. Kroket sak bantal begini, oh tidak bisa. Sak guling kroketnya, tidak bisa. Begitu ya. Tidak bisa, gitu ya. Pastelnya seperti bantal, kroketnya seperti guling, tidak bisa. Ya tidak kuat, gitu ya. Tidak kuat lah. Allah Ta'ala yang sudah membuat itu, gitu ya. Allah Ta'ala yang membuat. Lihat, gitu ya. Mangga segitu ukurannya lah, begitu ya. Mangga segitu ukurannya. Bukan mangga misalnya terlalu besar, tidak bisa, rusak nanti. Nah, begitu ya, bahaya, gitu ya. Lalu semangka ya segitu ukurannya lah, gitu ya. Allah Ta'ala membuat semua itu ada ukurannya yang terlihat dalam makhluknya. Dan Allah Ta'ala juga meletakkan kemampuan mengukur tadi di kepalanya setiap manusia. Tetapi itu semua bisa terjadi, berjalan, berlaku apabila dia menggunakan imannya. Nah, tanpa iman semua ma'ruf hilang. Nah, gitu ya. Tanpa iman semua ma'ruf bisa hilang. Nah, gitu ya. Bisa hilang, gitu ya. Asal memikirkan hal yang tidak perlu dipikir, berbicara yang tidak perlu diucapkan, gitu ya. Lalu kemudian bertindak yang tidak perlu lah, gitu ya. Karena sudah menggunakan hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak boleh punya ukuran hawa nafsu itu. Hawa nafsu tidak boleh punya batasan, nah, gitu ya. Barang enak itu tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi nanti tidak enak, tidak enak. Nah, begitu ya. Yang bisa membatasi enak itu iman. Nah, segini saja. Nah, ini enak ini, ya segini saja. Begitu ya. Kalau hawa nafsu itu tidak ada ukurannya. Begitu ya, tidak ada ukurannya. Kalau iman membatasi hawa nafsu, makanya hawa nafsu tidak suka dengan iman. Karena iman itu suka membatasi. Yang membatasi hawa nafsu siapa? Akal. Nah, setiap kali mau bertindak, iman bilang, sebentar hawa nafsu, tanya akal dulu. Lah, akal tanya, gitu ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Lah, wah repot. Untuk apa ini? Ntar dibatasi akhirnya. Gitu ya. Nafsu tidak mau dibatasi. Yang harus berlebih-lebihan, jangan. Nah, begitu. Selanjutnya, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kalian itu memberikan harta kepada mereka, fa ashhidu alaihim, ada saksinya. Gitu ya. Di depan notaris kalau sekarang bahwa saya sudah memberikan kepada si fulan hartanya, begitu ya. Saya sudah memberikan kepada si fulan hartanya ini loh, gitu ya. Jangan sampai misalnya tidak ada saksi misalnya, tidak ada saksi lalu dia ngomong sama masyarakat, harta saya dipegang itu, tidak dikembalikan sampai sekarang. Ngomong di mana-mana dia, di medsos tuh ngomong dia, gitu ya. Tapi ada saksi, oh sudah saya berikan, tanya pada si fulan. Gitu ya. Tanya pada si fulan, dia yang melihat pemberian itu, penyerahan harta tadi dia yang melihat, dia ada. Begitu ya, lihat Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita hal-hal yang buat kita itu mulia. Nah, jangan sampai kita menjadi terhina dikarenakan kenapa? Dikarenakan keluguan kita. Kita lugu, ini ya hartamu saya berikan, selesai, diterima. Setelah diterima dia berkata pada semua orang, harta saya diambil, belum diserahkan. Loh, kan sudah. Begitu ya, itu terjadi. Nabi SAW pernah beliau membeli seekor hewan, begitu ya. Lalu beliau berjanji akan membayar.
gitu ya. Sudah jadi. Cuma beliau mau ngambil uangnya dulu. Nah, beliau mau ngambil uangnya dulu. Nah, masa beliau kemana-mana bawa uangnya? Tidak tuh. Nah, beliau pulang mau ngambil uang, terus kembali, si hewan tadi diberikan kepada orang lain. Loh, kata Nabi SAW, kan saya tadi sudah ada akad dengan kamu. Mana? Tidak ada, kamu tidak ada akad dengan saya. Loh, bagaimana? Begitu ya, saya sudah ada akad dengan kamu bahwa kamu memberikan barang ini, menjual barang ini kepada saya. Nah, enggak ada lah, orang Badui. Karena yang selanjutnya itu kebetulan ada orang datang mungkin menawar lebih tinggi, jadi yang tadi dibatalkan, diberikan kepada yang selanjutnya. Datang Hudzaifah bin Yaman. Dia berkata, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa kamu gitu ya sudah berakad dengan orang ini. Halo, kamu tahu dari mana? Kata Rasulullah, kamu tidak ada. Ya Rasulullah, kamu itu nabi rasul utusan Allah Ta'ala. Lah ini orang Badui ya. Gitu ya. Kamu nabi, tidak mungkin bohong. Ini mungkin saja bohong. Yang ada gelarnya bohong kok sampai ditangkap. Nah, gitu. Apalagi Badui yang tidak sekolah. Gitu ya. Yang ada gelarnya ditangkap kok. Nah, apalagi yang Badui tidak sekolah ini. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa baca, tidak bisa apa-apa lah. Ini bohong lah. Oh, mulai sekarang kata Rasulullah, persaksianmu sama dengan dua orang. Persaksianmu satu, wahai Hudzaifah bin Yaman, sama dengan dua orang. Artinya kalau Hudzaifah bin Yaman mengatakan orang ini dibunuh, orang itu dihukum mati karena dia satu nilainya dua. Nah, begitu ya. Ini yang terjadi, gitu ya. Karena tidak adanya beliau ya kan tidak harus ada saksi transaksi semacam itu. Sebentar saya mau ngambil gitu ya. Di situ pun sudah terjadi pengkhianatan lah. Apalagi pada angka yang lebih besar, gitu. Angka miliaran, gitu. Diserahkan materi-materi misalnya diserahkan, perhiasan misalnya diserahkan tanpa ada saksi lah. Sekarang notaris saya sudah menyerahkan ini kepada si fulan, itu tertulis harus. Begitu. Ini penting kita pahami. Bahwa segala bentuk penyerahan itu harus ada tulisannya. Penyerahan barang kepada polisi ada saksinya, ada tertulis ya. Gitu ya. Tidak bisa polisi membawa barang begitu saja. Ini barang bukti dari si fulan. Oh, Anda dapat dari mana barang ini? Nah, begitu ya. Waktu polisi itu menemukan sebuah barang bukti, mendapatkan barang bukti, dia harus dapat izin dari sepemilik barang. Nah, gitu ya. Kalau sepemilik barang mengatakan, enggak, ini bukan barang saya ini. Ini bukan barang saya. Lah, begitu ya. Ini bukan barang saya. Pistol ya orang titip pistol tidak tahu lah. Saya tidak mau tanda tangan. Lah, kalau saya tanda tangan, gitu, saya kena nanti, kena undang-undang. Gitu ya. Ada orang tadi titip pistol, saya terima lah. Begitu ya. Orang titip pistol saya terima. Tapi itu bukan barang saya tidak mau tanda tangan. Nah, begitu ya, itu begitu. Begitu tanda tangan berarti milik kita. Oh, tebal panjang urusannya nanti. Begitu. Jadi polisi pun dalam membawa sebuah bukti di pengadilan, dia harus menyatakan bahwa barang ini gitu ya, telah sah diterima dari orang ini. Begitu. Kalau tidak ada, itu tidak bisa dipakai sebagai barang bukti di pengadilan. Aturannya begitu. Gitu ya. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau kalian menyerahkan harta, hendaknya kalian mendatangkan saksi. Nah, gitu ya, saksi. Oleh karenanya saya buat contoh, gitu ya, sekedar cerita saja. Ada seorang yang berhutang, lalu orang tadi ditanya kepada saya memberi hutang. Anda siapa saksinya? Apa kata yang tadi? Kafa billahi syahida. Repot ini. Gitu ya. Kafa billahi syahida. Orang yang masih uang tanya, ngasih utang tanya, kamu itu saksinya siapa? Kita hanya berdua saja. Jangan-jangan nanti, gitu ya, nanti tidak ada, anda tidak mau bayar, tidak ada saksi. Kafa billahi syahida. Gitu ya. Lalu yang menjamin siapa? Kafa billahi wakilah. Gitu ya. Cukup Allah Ta'ala yang sebagai wakil saya. Wah, repot ini. Gitu ya. Mau ditolak nama Allah Ta'ala, mau diterima Allah Ta'ala yang tidak kelihatan di langit. Ya sudah, dikasihkan uang.
dengan ditentukan harinya. Pada waktu harinya itu datang, dia mau menunggu kapal yang mau dia gunakan untuk membayar orang itu di seberang pulau sana. Ditunggu-tunggu, kapalnya tidak datang. Gimana nih? Padahal hari ini saya harus bayar utang, jatuh tempo. Tidak datang. Dia melihat ada sebongkah kayu. Kayu tadi dilubangi, diisi uang yang merupakan mau dia bayar, dan surat. Saya hari ini sudah menunggu kapalnya tidak ada. Gitu ya. Jadi saya lempar kayu ini ke lautan, ditutup, dilempar. Ya Allah, kamu sudah saya jadikan sebagai saksi ya Allah, sebagai wakil. Tolong bantu saya ya Allah. Nah, yang di sebelah sana nunggu. Di sana nunggu uang ditunggu. Nah, begitu ya. Nah, kalau anak suruh pulang sendiri. Nah, begitu ya. Anak sekolah suruh pulang sendiri, tapi karena uang ditunggu. Uang ini ya, ditunggu. Uangnya ditunggu, tidak datang ini. Kapalnya tidak ada. Lalu dia melihat gitu ya. Lalu dia melihat sebongkah kayu. Kok besar kayu ini? Nah, ya, semuanya arahan dari Allah Ta'ala. Bisa saja dia tidak melihat kayu tadi. Oh, kayu, buat apa saya lihat kayu? Nah, karena Allah Ta'ala yang mengarahkan dia memang. Diambil, dibuka, ada uangnya dan ada surat. Nah, bahwa saya si fulan yang berhutang itu tidak bisa berangkat karena kapalnya tidak ada. Jadi saya lempar ke lautan. Baik, selesai. Waktu ketemu, yang berhutang berkata, saya nunggu kapal. Cuma tidak datang kapalnya. Dia tidak mengatakan sudah saya bayar, tidak. Saya menunggu kapalnya tidak datang. Nah, jadi saya tidak bisa membayar hari itu, tapi dia masih mau bayar. Nah, dia berkata orang yang memberi hutang tadi, saya waktu hari itu mendapatkan sebongkah kayu yang isinya uang dan surat dari kamu. Sampai. Nah, itulah kalau seseorang itu meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi dari seluruh perbuatan kita. Jadi kita itu hati-hati, gitu ya. Kita itu hati-hati. Semua anggota tubuh kita itu saksi. Nah, gitu ya. Anggota tubuh kita itu saksi di akhirat nanti bahwa kita itu sudah berbuat baik atau maksiat. Nah, gitu ya. Langkah kita ke masjid saksi. Manusia yang sekitar kita saksi. Nah, gitu ya. Nabi sebagai saksi. Dan Allah Ta'ala sebagai saksi utama. Kitab kita sebagai saksi. Nah, jadi kita hidup ini bukan tanpa pengawasan. Gitu ya. Semua yang kita kerjakan itu akan menjadi saksi. Gitu ya, bahwa kita dulu pernah berbuat baik atau maksiat. Gitu ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan berguna. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.